Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wal isha'u bi kasril aini mamdudun ismun li awwalil dhalami. Wal isha'u lan salat isya bi kasril aini, lafaz isya kelawan bi kasril aini kelawan maca kasrah aine mamdudun utawi lafat isya iku mamdudun diwaca dawa ismun iku jeneng li awalil dhalami kedue kawitane peteng. Wasumiyat lan den arani apa salatul isya apa salatu apa salat bidzalika kelawan mengkono isya li fi'liha krana ngelakoni salat isya fihi ing dalem awalil dhalam. Salat selanjutnya adalah salat isya. Lafaz isya ini dibaca kasroh, ainnya ai, bukan dibaca fathah, yakni tidak dibaca a. Nama isya ini adalah sebuah nama untuk awalil dhalam, permulaan kegelapan. Disebut dengan isya karena sholat ini dilakukan pada saat awalul dhalam, permulaan petang, karena sudah tidak ada mega sama sekali. Kalau ada mega masih ada mega merah, kalau ada masih ada mega merah kan masih ada sinar-sinar sedikit, tapi ini sudah hilang mega merahnya. Wa awal waktiha utawi kawitane waktune sholatul isya iku idza ghaba ing dalam nalikane surup, ing dalam nalikane wis surup apa asyafaqu apa mega al ahmaru kang abang. Jadi permulaan melakukan salat isya, waktu salat isya itu ketika sudah hilang senja merah. Wa amal baladu lan ana punutawi negara daerah alladzi kang la yaghibu kang ora surup fihi ing dalam alladzi albalad apa asyafaqu mega fa waqtul isya'i mungko utawi waktune salat isya fi haqqi ahlihi ing dalam haqqi penduduke alladzi albalad iku ayyam dia arep yen to tumerus ba'dal ghurubi ing dalam yamdia temerus atau lewat ba'dal ghurubi ing dalam sawise surup apa sing lewat apa sing temerus zamanun apa mangsa yaghibu kang surup fihi ing dalam zaman apa syafaqu aqrabil biladi apa megane luweh parek-pareke pira-pira negara ilahim maring ahlil balad mau. Jadi ketika ada surah, misal ada permasalahan dan ini nyata, ketika ada suatu daerah, suatu negara semisal tidak pernah mengalami, yakni tidak senja merah, ini tidak pernah hilang, selalu senja merah terus. Maka bagaimana cara dia mengetahui sholat isya waktu sudah masuk sholat isya? Maka bagi penduduk seperti ini caranya adalah harus terlewatnya menunggu, ya sabar dulu menunggu sehingga terlewatlah suatu zaman waktu masa yang dimana pada waktu tersebut senja yang terjadi di negara yang paling dekat dengan penduduk negara tadi ini senjanya sudah hilang. Semisal umpama terjadi permasalahan, contoh semisal hanya surah
Di Malaysia semisal tidak pernah ada syafaqul ahmar yang hilang. Artinya selalu ada syafaqul ahmar, senja merah. Senja merah terus. Bagaimana caranya tahu waktu sholat isya sudah masuk? Caranya melihat aqrabil balad, yaitu di Indonesia semisal. Ketika di Indonesia ini sudah semisal syafaqul ahmar sudah hilang, menunggu terlebih dulu dengan zaman dengan masa. Sabar dulu, sabar sehingga terlewatlah zaman di mana syafaqul ahmar ini bisa hilang. Melihat apa? Syafaqul ahmar yang ada di negara yang paling dekat dengan negara penduduk tersebut. Itu caranya. Wala hanan iku tetap kedua salatul isya. Waktani utawi waktu loro, ahaduma utawi swijine waktani iku ikhtiyarun iku waktu pilih. Wa asyara lan awi isyarah sapa musannaf lahu maring waktu ikhtiyar biqauli kelawan pengendikane musannaf pengendika ing wa akhiruhu ila akhiri. Wa akhiru utawi akhiri waktu isya iku yamtaddu dadi dawa apa akhiruhu fil ikhtiyar ing dalam waktu milih, waktu ikhtiyar ila sulusil laili tumeka maring sepertelone dalu. Jadi waktu sholat isya ini ya aslinya ya, secara global memang ada dua secara global. Seperti tadi awal waktunya ketika ghuyubus syafaqil ahmar, ketika hilangnya senja merah, itu awal waktu pertama. Waktu tadi. Sedangkan nanti ini secara global sholat isya memiliki dua waktu. Akan tetapi aslinya ya 7 waktu. Kalau secara diperinci ada 7 waktu. Yaitu pertama waktu fadilah awal waktu. Kemudian waktu ikhtiyar sampai sepertiga malam. Kemudian yang ketiga waktu jawaz, waktu melakukan boleh tapi bila karaha tidak makruh, ini sampai fajar kadzib. Kemudian keempat waktu jawaz tapi karaha, waktu diperbolehkan tapi ma'al makruh, ada kemakruhan. Ini setelah fajar kadzib sampai tersisanya waktu yang hanya mencukupi sholat isya. Ini namanya waktu jawaz tapi ma'al karaha. Kemudian namanya waktu hurmah, yang kelima waktu haram melakukannya, yaitu apa? Akhirul waktu. Sekiranya tidak ada sekiranya ada tersisa waktu tapi tidak bisa mencukupi melakukan sholat isya, tidak mencukupi. Yang keenam adalah yang namanya waktu darurah. Waktu darurah ini namanya waktu hilangnya suatu manek, semisal ada manek, semisal gila atau haid, semisal ini hilang tapi masih ada tersisa waktu kadar takbiratul ihram atau lebih. Ini namanya nanti waktu darurah. Misal ada seorang perempuan mengalami haid, terus mau maghrib tapi belum maghrib, mau hendak maghrib, ternyata dia haidnya sudah selesai, sudah hilang, atau junun atau gila, ternyata sebelum maghrib pas sekiranya kadar takbiratul ihram atau lebih, ini dia hilang, sifat gilanya hilang, penyakit gilanya hilang. Itu namanya waktu darurah. Nanti namanya waktu darurah. Yang ketujuh adalah waktu uzur. Waktu uzur ya waktu ketika di jamak takdim. Ini namanya waktu uzur. Kalau bisa saja ditambahi yang ke-8 itu adalah waktu idrak. Bisa kalau ditambahi bisa namanya waktu idrak. Waktu idrak ini nanti waktu di mana terjadi atau datangnya suatu manek. Seperti gila, tadi kan hilang, ini datang. Ini waktu yang nomor 8. Namanya waktu idrak. Waktu idrak itu adalah sekiranya dia itu menemukan waktu yang mencukupi melakukan sholat. Ini namanya waktu idrak. Ada semisal dia itu
mau maghrib 5 menit semisal, karena 5 menit ini kan sudah bisa melakukan apa ya sa'u untuk melakukan mampu atau mencukupi melakukan sholat asar semisal 5 menit misal. Kemudian dia ada manek yang datang gila semisal. Ini namanya nanti waktul idrak, menemukan waktu yang mencukupi untuk melakukan sholat. Kemudian datang manek. Ini waktu nomor 8. Terus itu kalau secara ijmal ada 2. Wasani utawi kana nomor waktu kana nomor iku jawazun iku waktu jawaz. Wa asyaran aw isyara sapa musannaf lahu mari waktul jawaz biqauli kelawan pengendikan musannaf. Wa fil jawazi lan ing dalam waktu jawaz menang iku utawi waktu iku ila tuluil fajri tumeka maring meletek fajar asani kang kaping pindho ai as-shadiqi tegese fajar shadiq. Waktu yang kedua adalah secara global adalah waktu jawaz, jadi mulai sampai tuluul fajri sani, sampai terbitnya sampai keluarnya fajar shadiq, itu namanya waktu jawaz. Dan ini waktu jawaz ini nanti mencakup nanti waktu yang jawaz bila karohah dan waktu jawaz bi karohah, seperti itu. Wa huwa utai fajar shadiq iku al muntasyiru fajar kang sumebiar apa dauhu apa sinare al muqtaridun halim malang artinya ya al muntasyir yakni al fajar shadiq tadi muqtaridun halim malang bil ufuqi ing dalam pejajahan. Fajar shadiq adalah fajar di mana sinarnya ini tersebar dengan cara dengan posisi i'tirad, yakni malang. Amal fajru anapun yakni fajar shadiq ini nanti semisal arahnya mulai dari di langit, antara arahnya ini nanti dari keluarnya dari arah timur. Seperti itu. Amal fajru anapun utai fajar al-kadhibu kang goroh fayadla'u bisa mungko iku fayadla'u mungko iku meletek apa fajar kadhib qabla dzalika ing dalam sadurunge mengkono fajar shadiq. La mu'taridan ora halimalang bal mustatilan balik halim mujur. Nah, jadi ini perbedaannya. Kalau fajar tadi fajar shadiq, ada fajar shadiq dan ada yang namanya fajar kadzib. Fajar shadiq yakni fajar yang cahaya fajar tersebut tersebar luas dalam keadaan melintang. Tadi melintang artinya antara arah selatan dan utara, jadi di bagian belahan langit sebelah timur. Ini nanti fajar shadiq. Adapun fajar kadzib terbitnya ini nanti tidak dalam posisi melintang, akan tetapi posisinya dalam membujur dalam keadaan berjalan. Ini hanya sebentar. Kemudian setelah itu dia lenyap. Ini namanya fajar kadzib. Ini berada di fajar kadzib terjadi sebelum fajar shadiq, fajar awal namanya. Bal mustatilan balik halim wujud zahiban tukang lumaku fi sama'i ing dalam langit tumaya zulu nuli ilang apa fajar wa ta'aqaba lan ngiring-ngiringi hu ing fajar kadzib apa zulmatun apa peteng. Bisa dibaca wa ta'aqabahu, bisa dibaca wa ta'ubuhu zulmatun, bisa. Wala artinya sama, ini ngiring-ngiringi hu ing fajar kadzib apa zulmatun apa petang-petang. Fajar kadzib ini nanti kondisi munculnya nanti dalam kondisi membujur, misalnya berjalan di langit, berujur, melintas di langit, kemudian setelah itu redup, hilang. Setelah redup baru datanglah suatu kegelapan lagi. Setelah itu baru datanglah fajar shadiq.
wala ta'allaqu lan ora gumantungan bihi kelan fajar kadzib apa hukum. Tidak ada hubungan sama sekali dalam untuk fajar kadzib ini. Yakni ada hubungan artinya bukan belum masuk waktu sholat subuh dan yang lainnya. Seperti hukum haram mengakhirkan sholat isya, enggak. Seperti juga hukum haram makan dan minum untuk dalam keadaan puasa, tidak ada hukum seperti itu. Wa dzakara lan nutur lan nyebut sapa syaikhu sapa syekh guru Abu Hamid rupane Abu Hamid anna lil isya'i ing sak temene iku tetep kedue salat isya waqta karahatin apa waktu karahah wa huwa tawi waktu karahah iku ma iku waktu bainal fajraini kang tetep ing dalam antarane fajar loro. Syekh Abu Hamid menjelaskan, Al-Ghazali maksudnya ya, Abu Hamid artinya Imam Ghazali menyebutkan bahwa isya ini juga memiliki waktu yang namanya waktu makruh. Waktu makruh itu adalah waktu di antara dua fajar kadzib dan fajar shadiq. Tadi sudah kami jelaskan bahwasanya waktu jawas ini nanti ada dua, yang ada waktu jawas bila karahah, ada yang waktu jawas bi karahah. Kalau waktu jawas bila karahah itu ketika masa di mana waktu sampai fajar awal, fajar kadzib, sampai fajar kadzib itu masih bila karahah. Tapi kalau yang karahah itu setelah fajar kadzib. Dan hanya ada waktu yang hanya terbatas melakukan sholat isya. Wasubhu lan sholat subuh, ai sholatu tegese sholat subuh. Wa huwa utawi sholat subuh, maknane subuh. Lughatan ing dalam cara basa iku awalun nahari iku kawitane rino. Wasumiyat lan den arani apa sholatu sholat bidzalika kelawan mengkono subuh. Li fi'liha krana nglakoni sholat subuh fi awalihi ing dalam kawitane nahar. Yang terakhir adalah sholat subuh. Makna subuh sendiri secara bahasa, secara etimologi adalah awalun nahar, permulaan siang. Dinamakan sholat subuh karena dilakukan pada saat awalun nahar. Walahalan iku tetap kedua sholat subuh kal asri kaya sholat asar. Khamsatu awqatin utawi lima pira-pira waktu. Yakni awalun nahar itu artinya ada bayat, ada suatu putih-putih dan semi kemerah-merahan. Ini salat subuh. Ini salat subuh juga sama dengan salat asar, memiliki 5 waktu. Aslinya sama semuanya nanti. Ahaduha utawi swijine khamsatu awqat iku waktul fadilati, waktu utama. Wa huwa utawi waktul fadilah iku awal waktu kawitane waktu. Wasani utawi waktu kang nomor loro iku waktul ikhtiyari, waktu milih. Yang pertama waktu fadilah, ya ini permulaan waktu. Yang kedua waktu ikhtiyar. Wa dzakara lan nutur sapa musannafu ing waktu ikhtiyar fi qaulihi ing dalam pengendikan musannaf ing ngendika wa awal waqtiha tulu'ul fajri. Wa awal waqtiha utawi kawitane waktune salat subuh iku tulu'ul fajri, iku mleteke fajar asani kang kaping pindho, yakni fajar shadiq. Wa akhiruhu utawi akhire waktu subuh fil ikhtiyari. Jadi yang wadzakarahu hu ing waktu gitu saja, ahad dan saniyah. Wadzakara lan terus sapa musannaf hu, aslinya ini yang paling baik wadzakarahuma, bukan wadzakarahu, karena di dalam matan ini menyebutkan 2 waktu, ya al-aula ya wadzakarahuma, nutur ing waktul fadilah dan waktu ikhtiyar. Aslinya seperti itu ya, paling enak. Wa akhiru tawi akhire waktu subuh fil ikhtiyar ing dalam waktu ikhtiyar milih iku ilal isfari ma tu meka maring ramyang
ramyang yakni terang, ada sesuatu terang. Wa huwa utawi al-isfariku al-idha'atu iku padang-padang. Yang ini waktu ikhtiar itu adalah ketika ini sampai isfar, ketika sudah sampai mulai dari awal waktu sampai isfar. Ini namanya nanti waktu ikhtiar. Wasalisu tawi waktu kang nomor 3 iku waktul jawazi waktu wenang. Wa asyararan aw isyarah sapa musannaf lahu mari waktul jawaz biqaulihi kelawan pengantikan musannaf. Ing ngendika ing wafil jawazi ila akhirih. Wafil jawazi lan ing dalam waktu jawaz bikara bikarahatin tegese kelawan makruh. Iku utawi waktune iku ila tulu isyamsi tumeka maring mleteke srengenge. Ya, ini meletak serengi artinya marak-maraki meletak serenginya, bukan pas terbitnya matahari, karena ketika terbitnya matahari separuh itu karena terbit separuh itu sudah dikatakan terbit. Jadi kalau ini maksudnya adalah kurbi ai ilat kurbi tulu syamsi, seperti itu, mendekati meletak serengi. Marki meletak esarnya. Ini waktu jawaz. Ini waktu yang ketiga. Waktu 3 ini waktu yang jawaz tapi bil karoha. Warabi'u utawi aslinya ya di sini itu bisa waktu ini mencakup waktu hurma dan waktu darurah nanti. Yakni artinya wafil ila tulu isyamsi ini nanti bisa mencakup waktu hurmat dan juga waktu darurah. Warabi utawi kang nomor 4 waktu kang nomor 4 iku jawazun waktu jawaz bila karahatin kelawan tanpa makruh ila tulu il humrati tumeka maring mleteke mleteke abang-abang. Ini sebelumnya ini sebelum matahari bila karohah. Aslinya ini dulu, kemudian waktu karohah terbalik ya. Wal khamisu utawi kang nomor 5 utawi waktu kang nomor 5 iku waktu tahrimin waktu diharamno. Wa huwa utawi waktu tahrim iku takhiruha ngakhirno salat subuh ila ayya baqa tumeka maring yento arep yen tumeka maring arep yento isih keri tetep minal waktu saking waktu apa mangsa la yasa'u kang ora kamut apa maha ing salat subuh. Yang terakhir yang kelima adalah waktu tahrim. Waktu tahrim yaitu mengakhirkan salat subuh sampai tersisa waktu yang tidak memuat melakukan salat subuh. Itu namanya waktu tahrim. Faslun ay hada utawi kikona fasal suci. Wa syaraitu wujubi sholati salah satu asya'a wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.